Tak terduga, mantan politisi sayap kanan Belanda yang anti-Islam kini menjadi mu'alaf. Banyak teman dan koleganya yang terkejut mantan politisi Belanda sayap kanan Joram van Klaveren menyatakan telah masuk Islam. Padahal ia dulunya anggota partai PVV Geert Wilders yang dikenal sebagai anti-Islam. Joram van Klaveren adalah mantan anggota parlemen sayap kanan Belanda dan tangan kanan politisi anti-Islam Geert Wilders. Kini van Klaveren mengungkapkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Dia dulu dikenal karena mengatakan bahwa Islam adalah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Selama bertahun-tahun saat menjadi anggota parlemen untuk Partai Kebebasan Wilders atau PVV, Joram van Klaveren melakukan kampanye tanpa henti di majelis rendah melawan Islam di Belanda. Pada waktu itu menurut harian Algemeen Dagblad, garis besar memohon untuk melarang burka dan juga minaret dengan mengatakan kami tidak ingin ada Islam atau setidaknya sesedikit mungkin di Belanda. Namun van Klaveren yang berusia 40 tahun mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya saat menulis buku anti-Islam. Ia mengatakan kepada NRC Handelsblad bahwa isi bukunya justru menjadi bantahan atas keberatan yang dimiliki non-Muslim terhadap agama Islam. Dalam wawancara dengan Gijs van den Brink di NPO Radio 1, van Klaveren menjelaskan perubahan hatinya. Jika Anda percaya bahwa ada satu Tuhan dan bahwa Muhammad adalah salah satu nabi selain Yesus dan juga Musa, maka Anda secara resmi adalah seorang Muslim, kata van Klaveren. Dalam wawancara tersebut, NRC menambahkan bahwa van Klaveren masuk Islam 26 Oktober beberapa tahun lalu menjelang rilis bukunya yang berjudul Murtad dari Kristen ke Islam di masa teror sekuler. Berpisah dengan Geert Wilders, van Klaveren dibesarkan dalam lingkungan Kristen Protestan dan Kristen Ortodoks. Ketika ditanya bagaimana perasaan istrinya tentang hal itu, van Klaveren mengatakan kepada NRC bahwa dia baik-baik saja. Istri saya menerima bahwa saya seorang Muslim. Jika saya bahagia, ia tidak akan menghentikan saya. Kebetulan ia tidak pernah menentang Islam seperti saya. Ia kurang senang bahwa saya bersama PVV. Tapi ini perjalanan kamu, ujarnya. Van Klaveren berpisah dengan Wilders tahun 2014 setelah berkomentar kontroversial pemimpin PVV tahun itu. Ketika menanyakan kepada para pendukung apakah mereka menginginkan lebih sedikit atau lebih banyak orang Maroko di kota Anda dan juga Belanda. Wilders dinyatakan bersalah pada tahun 2016 atas tuduhan diskriminasi. Hukuman saat ini sedang dalam proses naik banding. Sekitar 5% dari populasi Belanda yang berjumlah 17 juta orang adalah Muslim. Sekitar 850.000 orang menurut Biro Pusat Statistik Belanda. Meskipun Wilders menentang Islam, agama ini terus berkembang. Para ahli memperkirakan jumlah itu akan berlipat ganda pada tahun 2050. Di sisi lain, dilansir dari republika.co.id, umat Islam di Belanda berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka adalah warga negara yang pendatang. Jumlah ini mencakup 4 hingga 5% populasi yang mencapai 16 juta jiwa. Dari angka tadi, Belanda pun punya posisi istimewa di mata umat Muslim Eropa. Belanda menjadi negara Eropa kedua terbesar penduduk Muslimnya bila ditinjau dari persentase penduduk setelah Prancis. Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agak nyata terlepas dari hubungan antara Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agaknya tak terlepas dari hubungan antara Islam dan juga Belanda yang telah memiliki rentang sejarah panjang bahkan sejak abad ke-17.
Karenanya kontribusi umat muslim terhadap kemajuan yang dicapai negeri Belanda sangatlah besar, dan besarnya kontribusi umat muslim itu sanggup mewarnai kebijakan negara dalam menghormati kebebasan beragama dan juga toleransi. Pada awalnya, interaksi komunitas muslim Belanda dengan masyarakat setempat berjalan dengan baik. Warga pun menghormati keyakinan umat Islam dan umat Islam mulai membangun sejumlah tempat ibadah. Kumandang azan juga diperbolehkan kendati dengan pengeras suara walau hanya sekali dalam sepekan. Warga muslim Belanda juga mendirikan sejumlah rumah pemotongan hewan dan mereka juga mempraktikkan cara-cara penyembelihan sebagaimana ajaran syariah Islam. Sejumlah perkantoran memberikan fasilitas tempat sholat kepada pegawai yang beragama Islam, puasa Ramadan dan juga liburan hari raya. Akan tetapi masa-masa penuh keakraban ini mulai menghadapi ujian berat terutama sejak awal abad ke-21. Sentimen anti-Islam makin meluas akibat provokasi dan juga tudingan negatif terhadap agama dan umat Islam. Karenanya umat Islam pun harus berjibaku untuk menepis tudingan negatif yang dilancarkan oleh kelompok anti-Islam itu. Para orientalis dan juga kalangan anti-Islam tak henti-hentinya menanamkan rasa takut dan juga kebencian terhadap Muslim dan Islam di dalam masyarakat. Mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di Eropa termasuk Belanda. Mereka menganggap bila hal itu terjadi maka akan mengancam budaya dan nilai-nilai mereka yang anut, sebuah alasan dan fobia yang sangat berlebihan. Ketakutan bahkan sudah mencapai tingkat kebencian. Sebagian masyarakat kini tidak lagi segan untuk mendukung kelompok yang kerap mendiskreditkan agama Islam. Suara-suara untuk mengambil hak-hak manusia, menutup masjid, memaksa Muslim untuk mengikuti gaya hidup Barat terus dikumandangkan, begitu juga dengan pelarangan jilbab dan terorisme. Kini umat Muslim di Belanda benar-benar memasuki masa penuh cobaan dan juga ujian. Puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap seorang kolumnis dan juga sineas kondang Theo van Gogh di Amsterdam pada tahun 2004 silam. Theo adalah pembuat film kontroversi Submission yang bercerita tentang penganiayaan yang konon kerap dialami wanita muslim oleh suaminya. Pembunuhan ini menyentak masyarakat Belanda apalagi setelah diketahui pelakunya adalah imigran muslim asal Maroko. Motif pembunuhan diduga karena pendapat Van Gogh yang selama ini sangat menghina muslim dan juga kerap memprovokasi.